Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Pada suatu hari di desa mimpi ada sang tokoh utama cerita yang bernama Kaspar. Suatu ketika di desa mimpi ada seorang bayi yang diakui oleh dua orang tante-tante yang sama-sama ingin memiliki anak. Kepala desa rupanya mengalami kesulitan memutuskan dan menentukan tante yang mana sebenarnya yang menjadi ibu bayi itu. Karena kasus berlarut-larut, maka terpaksa kepala desa menghadap kakek dalang orang yang paling bijak di dunia mimpi untuk minta bantuan. Kakek dalang pun turun tangan. Kakek dalang memakai taktik rayuan. Kakek dalang berpendapat mungkin dengan cara-cara yang amat halus. Salah satu, siapa tahu tante-tante itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan kakek dalang justru membuat kedua tante-tante itu makin mati-matian saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Kakek dalang berputus asa. Mengingat tak ada cara-cara lain lagi yang bisa diterapkan, kakek dalang memanggil Kaspar. Kaspar hadir menggantikan kepala desa. Kaspar tidak mau menjatuhkan putusan pada hari itu melainkan menunda sampai hari berikutnya. Semua warga yang hadir yakin Kaspar pasti sedang mencari akal seperti yang biasa dilakukan. Padahal penundaan itu hanya disebabkan pemotong daging sapi tidak ada di tempat. Keesokan hari sidang pengadilan diteruskan lagi. Kaspar memanggil si pemotong daging sapi dengan parang di tangan. Kaspar memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. "Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu?" kata kedua tante-tante itu saling memandang. Kemudian Kaspar melanjutkan dialog. "Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya?" "Tidak, bayi itu adalah anakku," kata kedua tante-tante itu serentak. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh sama menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata," kata Kaspar mengancam. Tante pertama girang bukan kepalang, sedangkan tante kedua menjerit-jerit histeris. "Jangan, tolong jangan dibelah bayi itu. Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu," kata perempuan kedua. Kaspar tersenyum lega. Sekarang topeng mereka sudah terbuka. Kaspar segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada tante kedua. Kaspar minta agar tante pertama dihukum masuk penjara sesuai dengan perbuatannya. Karena tak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya dibelah. Apalagi di depan mata. Kakek dalang dan kepala desa merasa puas terhadap keputusan Kaspar. Dan sebagai rasa terima kasih, kepala desa menawari Kaspar menjadi penasihat desa. Tetapi Kaspar menolak. Kaspar lebih senang menjadi warga biasa. Maksud dari cerita di atas bukan tentang itu, tapi diarahkan ke sebuah desa Konoha banyak terjadi perebutan sesuatu, entah itu perebutan lahan atau perebutan tanah dan lain sebagainya, dan banyak orang yang berhak dirugikan karena permainan oknum negeri Konoha. Ingat bro, semua itu tidak dibawa mati. Salam damai dari Kaspar. Like, share, komen, subscribe. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.